Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Nabila Nur Fikri dari jurusan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Di sini saya mau mencoba menjelaskan tentang identifikasi, memahami struktur, pola, dan distribusi data, serta menjelaskan dari sisi bisnisnya itu sendiri. Pertama, saya dapat datasetnya ini tentang school dataset, di mana ada 9 kolom data, ada student, teachers, classes, subjects, schedule, attendance, grades, exams, dan terakhir ada fees. Lalu di sini kita mencoba identifikasi masing-masing kolom itu ada apalagi sih atributnya. Misal di the students ini ada atributnya student ID, nama, umur, kelas, dan tanggal masuk. Tipe datanya itu string char, string varchar, integer, string char, sama date. Mostly itu di sini pakainya string char dan string varchar. String varchar ini sendiri tuh emang bisa digunain di berbagai tipe data, termasuk tanggal dan juga angka, karena emang multifungsi. Lalu lanjut untuk relasi antar datanya di sini. Di sini kolom murid berkorelasi dengan 3 kolom lainnya, ada nilai, biaya, dan juga kehadiran. Sedangkan untuk kolom jadwal berkorelasi dengan 3 kolom juga, yaitu mata pelajaran, guru, dan kelas. Lalu untuk mata pelajaran itu sendiri berkorelasi dengan nilai dan ujian. Dan jenis relasinya many to one. Lalu lanjut ke analisis deskriptif, statistik deskriptif. Membuat visualisasi data dari dataset tersebut. Lanjut kita menginterpretasikan karakteristik datanya. Dari data statistik deskriptif yang ini kita mau lihat nih, mau analisis atau dan juga cari insight-nya. Ada 5, rata-rata umur murid yaitu 14 tahun, fee tertingginya sebesar 499 sekian dan terkecilnya 100.000 sekian. Dan murid paling banyak atau nilai tengahnya yaitu di umur 15 tahun. Tentang muridnya dari termuda dan juga tertua ada di 12 tahun dan juga 16 tahun. Sedangkan standar deviasinya itu hanya 1,35 tahun. Di sini nunjukin kalau variasi umur ini sangat kecil dan mengelompokkan datanya itu rapat, tidak terlalu banyak gap. Sedangkan untuk analisis visualisasinya di sini ada 3. Dan hasil analisisnya yaitu antara murid yang sudah lunas dan belum lunas itu jumlahnya hampir 50-50, nggak terlalu beda jauh gapnya. Sedangkan jumlah gurunya ini ada ketimpangan alokasi guru. Ada yang jumlahnya cuma 6 guru, tapi di lain sisi ada yang jumlahnya hampir 2 kali lipat, yaitu 11 guru di mata pelajaran teknik informatika. Ya. Lalu terlihat banyak murid yang sering tidak hadir. Entah ini emang ada kesalahan sistem absensi ataukah emang
ataukah memang real faktanya seperti itu. Jadi ini tuh kayak kalau dilihat dari grafiknya mungkin ada semacam lingkaran setan di mana antara presensi dan kolektibilitas SPP-nya itu mirip. Dan juga kita ini sekolah harus mulai mengaudit ulang sumber daya manusianya untuk mengefisiensi biaya. Interpretasinya yaitu dengan hampir 50% murid menunggak SPP dan angka alfa yang hampir menyamai angka kehadiran, sekolah ini tuh lagi dilanda krisis atau lampu merah baik secara finansial maupun operasional. Rekomendasinya dari saya perlu dilakukan audit data absensi. Apakah data itu beneran real seperti itu atau ada error di mesin absensi. Dan untuk selanjutnya penagihan SPP perlu dilakukan secara persuasif dan juga sistematis. Yang ketiga mungkin perlu dilakukan adanya absensi secara digital yang real time, jadi bisa tepat, akurat, nggak ada kesalahan lagi untuk mengurangi human error juga. Dan yang terakhir rekomendasinya itu perlu ada restrukturisasi guru. Hipotesisnya terdapat masalah kedisiplinan murid yang masif karena jumlah yang hadir dan yang alfa ini tidak terlalu tinggi, hampir mirip-mirip, cuma beda beberapa orang aja. Selanjutnya hipotesis yang kedua yaitu sekolah kehilangan setengah dari potensi revenue operasionalnya karena banyak orang tua murid yang menunggak SPP. Yang ketiga, adanya ketimpangan alokasi SDM guru. Sekian dari penjelasan dari saya tentang identifikasi struktur data, membaca diagram, dan juga hipotesis atau analisis cara dari kacamata bisnis.